Yang pertama, sudah pasti saya mengingatkan kepada saya sendiri dan semua masyarakat perkebunan bahwa mulailah menggunakan benih unggul, bermutu, dan berlabel bersertifikat. Tidak ada lagi cerita, saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa di tanah Indonesia ini, di perkebunan Indonesia ini menggunakan benih yang palsu, legitim. Bapak, ada istilah babebun ya Pak? Ya. Saya mau tahu Pak, apa sih Pak babebun Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Bun. Senang sekali saya Puspa Berlianti sebagai host Podcast Bun kali ini. Saya senang sekali akhirnya bertemu lagi dengan sahabat kebun. Kali ini saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa dan juga expert di bidangnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang tema kita kali ini yang akan membahas tentang acara ASN Culture Fest 2023 dengan tema Bersama Kita Bangun Perkebunan Indonesia. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia Bapak Direktur Perbenihan Perkebunan, Bapak Gunawan. Selamat datang Bapak Gunawan. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak nih, kayaknya fresh banget nih ya. Kebetulan kita acara syuting masih pagi, jadi masih fresh banget nih, kayak semangat banget bawaannya ya Pak ya. Bahagia apa kabarnya? Alhamdulillah ya, baik, bahagia selalu. Bahagia. Bapak, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk waktu dan kehadirannya untuk berbincang bersama saya di Podcast Bun dan juga untuk menyapa semua sahabat kebun di sini. Bapak, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih yang menarik sekiranya kita untuk bahas tentang tema kita tadi. Siap. Bapak, langsung saja ya Pak ya. Saya ingin bertanya nih Pak, mengenai apa itu nursery perkebunan dan apa alasan atau awal mula kenapa ada nursery perkebunan tersebut Bapak. Baik, terima kasih teman-teman sahabat kebun. Kita berjumpa dalam podcast yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Puspa yang luar biasa, kami sampaikan bahwa awal mula segala sesuatu untuk pertanaman itu dimulai dari benih yang baik. Benih yang terbaik, yang bermutu itu harus kita dahulukan sehingga usaha ke depan itu dipastikan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kenapa harus ada nursery? Nursery itu mulai konsepnya kita rancang itu di 2017-2018. Itu tujuannya awalnya memastikan logistik benih kita itu dekat dengan kawasan. Karena kita tahu bahwa logistik benih itu memerlukan perlakuan khusus. Kalau ternyata jauh dari lokasi pengembangan kawasan, pertama transportnya pasti akan lebih mahal. Kedua, tingkat kerusakan di perjalanan juga akan tinggi sehingga benih sudah mengalami stres di jalan, sehingga pada saat ditanam tidak mengalami optimal, pertumbuhan yang optimal. Dan dipastikan nursery ini harus ada di dekat-dekat lokasi kawasan. Berikutnya adalah tujuan nursery ini dipastikan bahwa masyarakat pekebun bisa akses secara cepat di lokasi-lokasi kawasan benih-benih yang memang bermutu, berlabel dan bersertifikat, sehingga dipastikan bahwa masyarakat pekebun tidak lagi menggunakan benih-benih yang asal-asalan. Terus berikutnya dipastikan bahwa pembelajaran kepada masyarakat pekebun bahwa penggunaan benih menjadi faktor utama dari keberlanjutan usaha pekebunnya. Gitu. Jadi kita pastikan bahwa nursery ini bermitra dengan nursery ini terbagi menjadi dua, nursery yang dibangun oleh pemerintah dan nursery mandiri yang memang selama ini sudah ada. Nah, nanti kolaborasi bermitra dengan yang ada di masyarakat, nursery mandiri untuk mengembangkan perkebunan mulai dari benih yang bermutu, berlabel dan bersertifikat. Gitu tujuannya Mbak Puspa. Luar biasa sih Pak, jadi lebih meminimalisir resiko kerusakan di distribusi gitu. Dan mengefisiensikan segala hal ya Pak, mulai dari tenaga kerja, mulai dari waktu dan juga keamanan safety dari benih-benih itu sendiri ya Pak. Luar biasa sih ini program nursery ini. Bapak, apa manfaat bagi pekebun dan dampak yang diharapkan dengan adanya nursery perkebunan itu sendiri Pak? Yang pertama, sudah pasti saya mengingatkan kepada saya sendiri dan semua masyarakat perkebunan bahwa mulailah menggunakan benih unggul, bermutu dan berlabel bersertifikat. Tidak ada lagi cerita, saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa di tanah Indonesia ini, di perkebunan Indonesia ini menggunakan benih yang palsu, legitim.
Sehingga nursery ini harus dekat ada di masyarakat. Pertama, menjamin bahwa pengembangan kawasan perkebunan yang memang rata-rata investasi jangka panjang harus pasti menggunakan benih-benih yang unggul, bermutu, dan sertifikat. Udah gitu menjamin 6 tepat jumlahnya, tepat dalam bentuk jenisnya yang dibutuhkan di masyarakat, varietasnya macam-macam sekali, banyak varietas yang sudah dilepaskan benih-benih unggul. Ketiga adalah pasti terkait dengan tepat mutunya, tepat waktunya, tepat harganya, efisien, dan lokasinya. Nah, ini kita bisa pastikan dengan 6 tepat ini supaya bisa pasti bahwa tersedia tepat waktu. Di samping itu sekali lagi pembelajaran kita tahu Mbak Puspa, tingkat produktivitas kita yang masih rendah rata-rata dimulai dari pemilihan benih yang tidak benih yang bermutu dan berlabel dan sertifikat. Benih-benih yang illegitim, benih-benih yang palsu itu pasti mengganggu proses peningkatan produktivitas yang tinggi. Dan dipastikan dalam tanaman-tanaman yang perlu replanting, ekstensifikasi dan lain-lain, pastikan benihnya itu harus yang bermutu sehingga produktivitasnya bisa mencapai secara maksimal. Itu tujuan dari nursery kita, dekat ke masyarakat, kawasan juga bisa kita penuhi seluruh kebutuhan benihnya. Itu mungkin. Jadi manfaat bagi pekebun itu sendiri kalau dari awal sudah memilih benih yang berkualitas, itu manfaatnya jangka panjang ya Pak, daripada betul. Harus memilih benih yang tadi yang tidak bersintetisan, yang palsu. Kalau misalkan, iya Pak, ini menarik sih. Kalau saya sendiri mungkin belum tahu banyak nih tentang benih. Tapi gimana sih Pak kayak cara kita itu untuk tahu nih kualitas benih? Oh ini benih yang bagus, ini benih yang palsu. Karena kan pasti banyak nih Pak sahabat kebun juga yang mungkin masih awam di sini gitu loh Pak. Betul. Jadi saya nggak mau sahabat kebun di sini terjebak gitu loh Pak, pengen menanam benih yang berkualitas tapi karena awam tadi jadi kita nggak tahu gimana sih Pak caranya. Jadi pertanyaan menarik dan penjelasannya perlu runtut ya. Jadi perbenihan perkebunan itu berbeda dengan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Perbenihan perkebunan itu banyak yang masih disediakan dalam fase-fase generatif ya, yang harus dari biji, dari entres dan lain-lain, dan daya simpannya juga punya waktu terbatas. Jadi di perbenihan perkebunan yang menarik adalah bukan proses penyediaan yang kita tidak bisa sediakan, tapi proses perencanaan penyiapan benihnya, pemesanan benihnya yang selama ini belum tertata dengan baik, sehingga kapasitas pasang kita untuk penyediaan benih sebenarnya mampu kita siapkan berapapun terkait dengan pengembangan kawasan yang direncanakan oleh masing-masing pekebun atau program. Tapi yang perlu dikuatkan adalah kapan benih itu harus tersedia. Makanya harus 6 tepat itu. Waktunya tepat, jenisnya tepat, lokasinya tepat, harganya tepat. Nah, kalau ternyata proses perencanaan penyediaan benihnya tidak tertata dengan baik, sudah dipastikan bahwa benih perkebunan itu bukan seperti barang yang ada di etalase yang bisa ditunjuk dibeli saat ini juga. Tapi harus melalui proses pemesanan yang karakteristiknya perlu waktu paling cepat 3 bulan, paling lama 18 bulan. Tergantung dari komoditas yang mau dikembangkan. Sehingga dalam proses perbaikan tata kelola perbenihan yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa benih perkebunan harus dipesan dulu. Jenisnya apa, mutunya seperti apa, lokasinya di mana, baru nanti penangkar-penangkar dan nursery yang kita bangun menyiapkan. Dan tapi ini ada ini juga, ada trade-off-nya Mbak Puspa. Misalnya kita sudah siapkan benih dengan investasi miliaran, benih-benih perkebunan ini ternyata tidak jadi ditanam. Benih ini tidak bisa dilakukan apapun kecuali ditanam. Sehingga harus dipastikan bahwa perencanaan perbenihan harus harus sinkron dengan penyiapan benihnya. Nah, yang sedang kita bangun nanti ke depan adalah bagaimana proses perencanaan penyediaan benih dan bagaimana proses penyediaan benihnya yang perlu waktu ketemu dalam satu titik sehingga penyediaan benih itu bisa kita pastikan tidak ada lagi cerita supply dan demand tidak ketemu, tidak ada lagi ketersediaan atau kekurangan benih yang ada beredar di masyarakat. Dan harus kita yakinkan bahwa seluruh benih yang beredar adalah benih-benih yang ketelusurannya jelas. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mbak Puspa, bagaimana membedakan antara benih yang asli, legitim, dan benih yang illegitim? Itu yang pertama adalah kita secara kasat mata tidak bisa membedakan antara benih ini. Misalnya ada 2 benih tanaman, kita bedakan mana yang asli dan palsu. Yang bisa membedakan adalah proses ketelusuran.
Dari mana asal muasalnya benih ini? Sehingga bahwa kita harus membangun nursery itu untuk memastikan ketelusuran benih ini dari mana, tetuanya dari mana, induknya dari mana. Setelah jadi benih disandingkan dua benih yang palsu dan yang asli ini tidak bisa kita pastikan. Sehingga kita harus pastikan record seed traceability-nya, ketelusuran benihnya itu harus kita bisa pastikan. Nah, ini menarik bagi saya untuk membuat suatu sistem yang bisa memastikan bahwa ketelusuran benih ini bisa kita pastikan. Itu, Mbak Puspa. Menarik sih Pak, sebenarnya emang agak tricky juga ya Pak. Agak tricky juga. Agak tricky juga, tapi memang kualitas itu prosesnya tidak semudah itu. Kualitas semakin bagus, prosesnya juga semakin struggle biasanya. Berarti untuk nursery perkebunan ini masyarakat bisa memperoleh ya Pak, bisa memperoleh benih dari nursery perkebunan ini. Bisa. Nah Pak, karena bisa memperoleh, apakah ada prosedurnya dan bagaimana nih Pak prosedur atau SOP masyarakat untuk mendapatkan benih tanaman perkebunan, apa aja syaratnya? Baik, masyarakat kebun ya, sahabat kebun yang ingin mengakses benih itu saya yakinkan bukan kesulitan akses yang memang saat ini terjadi, tapi memang tadi proses perencanaan penyediaan benih dengan kesiapan penyediaan benih yang sesuai dengan varietas, jenis, mutu, harga, dan lokasi ini yang harus kita rancang sama-sama. Jangan pernah berharap masyarakat pekebun mengharapkan varietas, mutu, harga, lokasi, benih pada saat yang sama langsung di etalase kita ambil dan dapat itu mungkin 1000 banding 1. Tapi kita harus berproses untuk menyiapkan. Sehingga nursery kita sudah terbangun sekitar 28 nursery dengan berbagai macam jenis varietas. Itu bisa memastikan bahwa di lokasi itu apa sih karakter varietas yang memang cocok. Nah, untuk mengaksesnya ada beberapa benih-benih yang memang akan diberikan secara free pada program-program bantuan pemerintah, tapi ada juga benih-benih yang memang harus swadaya, masyarakat harus bisa membeli. Nah, kami sedang merancang terkait dengan akses penyediaan benih melalui satu program yang kita harapkan nanti masyarakat bisa akses dan minimal bisa mengetahui benih yang ada di lokasi mereka masing-masing itu sekarang yang tersedia apa saja sih, varietas apa saja sih, berapa jumlahnya, siapa penyedianya, itu ada. Next nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya akan jelaskan bagaimana petani bisa mengakses. Kalau dari aspek benih yang disediakan oleh pemerintah melalui dana PBN sudah pasti mengikuti standar prosedur terkait dengan bagaimana pengelolaan pemerintah, harus berkelompok, harus usul CPCL-nya ya, calon petani, calon lokasinya itu diusulkan oleh dinas, itu secara berjenjang dari dinas kabupaten ke dinas provinsi dan baru ke kita. Nanti benihnya kita bagikan secara gratis, tapi dengan syarat benihnya harus ditanam. Tidak ada cerita tidak ditanam. Tentu setelah benih selesai ditanam, benih varietas unggul yang kita bagikan, good agricultural practices-nya, bagaimana budidayanya harus dijaga sehingga benih itu bisa tumbuh dan bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal, baik dalam bentuk buah, biji, ataupun minyak, ataupun dari batang dan lain-lain. Silakan bisa dipastikan produktivitasnya bisa tinggi. Jadi prosedurnya mudah. Luar biasa sih Pak, berarti program pemerintah itu tadi termasuk nursery yang pemerintah itu ya betul. Pak ya. Luar biasa karena masyarakat diberikan benih yang sudah terjamin, kualitasnya terjamin dan juga benihnya lengkap ya Pak, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya. Luar biasa sekali. Bapak ada istilah babebun ya Pak. Saya mau tahu Pak, apa sih Pak babebun Pak? Nah itu, babebun itu bank benih perkebunan. Bank benih perkebunan. Bank benih perkebunan. Karena kebetulan saya itu backgroundnya sosial ekonomi pertanian. Jadi ada unsur ekonominya, ada unsur banknya. Oh, iya. Kenapa saya ingin bank benih perkebunan? Artinya seluruh proses penyediaan benih itu ditampung dalam satu bentuk bank, seed bank, yang memang di dalamnya termasuk proses tata kelola. Kenapa saya pertama kali inisiasi saya berpikir membangun bank benih perkebunan? Karena ternyata memang ada dua pelaku bisnis yang sebenarnya bisa sangat mengalami untung besar dan juga bisa mengalami kerugian besar kalau kita tidak kelola dalam satu sistem, ekosistem. Saya sebut untuk besar, benih perkebunan itu pada saat kita siapkan investasinya, kita siapkan pertanamannya di tadi nursery, tempat menyiapkan benih salur,
Itu pada saat disiapkan dan nanti benar-benar didistribusikan, dibeli, ada pasarnya, itu marginnya cukup lumayan bagi penangkar-penangkar. Tapi juga terjadi suatu kondisi bila mana benih yang sudah siapkan, investasinya besaran sampai miliaran, karena jumlahnya jutaan, terus ternyata dia sudah siapkan, ternyata pasarnya tidak siap, itu pasti kerugian karena tidak ada cara lain benih ini selain ditanam dan dimusnahkan. Sehingga saya perlu membangun bank yang nanti ketemu antara, kalau di bank itu ada debitur dan kreditur. Nah, ketemu ada pasar yang butuh benih, ada penyedia yang bisa menyediakan benih. Tinggal menyusun waktunya saja. Nah, kami membangun platform digital, kita namanya Babebun, yang ketemu antara pihak yang membutuhkan benih bermutu, berkualitas, terjamin, dan ada pihak penyedia yang memang dia bisa menyediakan sesuai dengan kompetensinya. Dan yang masuk ke Babebun adalah pelaku-pelaku usaha, stakeholder yang memang sudah terseleksi. Penangkarnya harus mempunyai izin usaha produksi benih, harus punya sertifikasi minimal ISO 9001 terkait dengan manajemen mutu. Terus yang nanti stakeholder yang pekebunnya juga dia harus punya izin perkebunan. Dia harus memiliki terkait dengan lahan yang jelas mau ditanam di mana. Karena lokasi-lokasi penanaman perkebunan itu harus izin semua, Mbak. Artinya kenapa saya esensi membangun bank benih ini, supaya stakeholder yang memang sudah dalam tata aturan yang lengkap ketemu di satu platform digital dan saling berkomunikasi dan saling berbisnis. Disitulah Babebun saya bangun gitu. Luar biasa sih Pak itu idenya Babebun. Jadi untuk meningkatkan sosial ekonomi juga ya. Sekali lagi untuk efisien juga. Karena betul Pak, tadi benih sayang banget kan kalau misalkan sampai nggak ketanam, tidak ditanam, dibuang gitu kan. Sedangkan kita di sini untuk mencari tadi pembeli dan penjual, ini luar biasa sih Pak. Tadi juga Bapak sudah sekilas ya, saya mau tanya tujuan dan manfaatnya, tapi Bapak sudah menjelaskannya dengan luar biasa tentang Babebun ini. Kira-kira Pak, ada nggak sih Pak kayak dampak yang signifikan nih Pak, dampak yang Bapak harapkan nih dari adanya Babebun itu? Yang pertama, bahwa Direktorat Perbenihan tidak pernah dalam fungsinya menyatakan bahwa kami tidak siap menyediakan perbenihan perkebunan. Kami siap menyediakan perbenihan perkebunan selama proses perencanaan kebutuhannya kami bisa pastikan kita siapkan. Yang berikutnya adalah seluruh akses untuk penyediaan benih harus kita kelola dalam satu bentuk ekosistem yang memang terpercaya. Sehingga peredaran benih-benih ilegitim, benih-benih yang asal-asalan itu tidak terjadi lagi di peredaran di pasar kita. Karena maraknya peredaran benih ilegitim ini sangat luar biasa. Dengan platform ini kita menyediakan semacam etalase, semacam e-katalog yang bisa memastikan bahwa tidak ada platform lain, tidak ada bentukan pasar lain untuk bisa mengakses benih perkebunan kecuali di Babebun, di bank benih perkebunan. Nanti kita punya ekosistemnya banyak, tapi nanti dalam satu muara bank benih perkebunan. Di situ tempat bertemunya stakeholder yang butuh benih perkebunan, di situ tempat penyedia-penyedia yang punya kompetensi dan kemampuan kapasitas produksi. Dan di situ ketemulah program pemerintah untuk bisa memastikan existing resiliensi perkebunan Indonesia tetap bertahan dan mempertahankan produktivitas yang tinggi. Jadi Babebun ini menjadi salah satu solusi memastikan bahwa seluruh masyarakat kebun silakan mengakses Babebun untuk mencari benih yang memang terjamin kualitas mutu dan produknya. Gitu. Luar biasa sahabat kebun. Pak, di sini pasti sahabat kebun juga mau tahu banget nih Pak. Tadi kan sudah menjelaskan tentang Babebun ya Pak, secara general gitu. Pak Gunawan, gimana sih Pak tata cara untuk kita join di Babebun itu? Pasti sahabat kebun penasaran. Ya, baik. Babebun itu platform digital yang saya bangun, yang di dalamnya akan ada minimal 8 subsistem. Selama saya 10 bulan menginjak 11 bulan saya di perkebunan, di Dijen Perkebunan, insya Allah baru selesai 2 yang subsistem Babebunnya. Tapi nanti 8 subsistem nanti terangkai dalam satu sistem ekosistem Babebun. Yang pertama itu Babebun Peremajaan Sawit Rakyat. Nah, kemarin di launching pada bulan Maret dan sudah bisa diakses. Babebun Peremajaan Sawit Rakyat, kenapa saya harus bangun duluan? Karena
permajaan sawit rakyat itu didanai oleh dana BPDPKS. Dana yang memang sudah tersedia. Artinya tidak ada cerita pendanaan full satu paket untuk 1 hektar permajaan sawit rakyat 30 juta. Terus ada kegagalan. Terus menggunakan benih yang palsu. Itu tidak ada cerita. Sehingga saya harus hadir memastikan bahwa seluruh pekebun yang mendapatkan PSR harus mengakses benih yang legitimate. Sehingga saya bangun Babibun PSR. Konsepnya sederhana, Mbak Puspa. Babibun PSR itu seperti kalau kita ingin pesan makanan online. Jadi mudah ya? Ya, jadi saya itu menggunakan meniru sistem pemesanan makanan online. Karena saya sebut tadi di awal bahwa pada saat proses penyediaan benih itu seperti proses restoran menyiapkan makanan, menyajikan makanan. Tapi di situ sederhananya si penyedia restoran itu adalah penyedia benih masuk ke situ yang memang sudah terseleksi. Terus masyarakat kita, ya masyarakat pekebun yang ingin pesan benih, silakan register dulu, register untuk mendapatkan ID dan password. Nah nanti setelah itu baru kalau memang si pekebun mendapatkan rekomtek, ya rekomtek atau rekomendasi teknis mendapatkan PSR dana 30 juta per hektar, baru dia bisa mengakses untuk memesan pesan benih dengan rencana tanam dia, varietasnya apa, dan di situ ada sekitar sekarang sudah 70 penyedia terdaftar di Babibun PSR yang sudah terseleksi. Nah, nanti misalnya saya sebagai pekebun menerima rekomtek, saya langsung klik lokasi, sama persis seperti makanan online, pesan online, klik lokasi, nanti di situ muncul penyedia yang ada di lokasi sekitar saya itu apa saja. Dan dia kapasitas yang tersedia benihnya ada berapa, sekarang ready berapa, nanti tinggal pesan aja, klik tak. Nah setelah klik dipesan, saya ada yang pihak penyedia akan langsung menyiapkan benih, sedang disiapkan, prosesnya dari ada 7 tahapan Mbak, dari buka peti sampai dengan pre-nursery dan sampai nanti benih siap salur. Nah nanti proses salur nanti baru terakhir ya, ceritanya dipersingkat. Penyedia akan menyampaikan di aplikasi itu, kami siap mengirimkan benih itu. Nah nanti bisa di tracking itu, seluruh proses pengirimannya sampai dia menerima. Nah setelah menerima, saya mengikuti juga pola pemasaran online. Kalau dia puas, kasih bintang 5 kepada penyedianya. Kalau penyedia puas dengan pembayaran dan lain-lain, tidak ada komplain dan lain-lain, barang diterima sesuai dengan kondisi awal sampai di tempat dalam kondisi bagus, silakan penyedia memberikan bintang 5 kepada pekebun. Dari situ saya dapat semua tracking benihnya, saya dapat karena di platform digital itu historicalnya saya bisa dapat. Terus saya bisa dapat juga informasi terkait dengan performa evaluasi 2 pelaku itu, stakeholder itu. Dari penyedia saya bisa lihat performanya. Kalau bintangnya 1 ya otomatis saya akan coba kasih peringatan untuk izinnya. Kalau dari pekebunnya juga saya bisa tahu komitmen dia untuk menanam, komitmen dia untuk menerima, komitmen dia untuk mengecek. Nah, di dalam proses itu, Mbak Puspa, ada yang menarik. Saya pun masuk satu stakeholder lain, pelaku yang akan melakukan pengawasan sertifikasi benih. Dan biaya untuk sertifikasi didanai oleh BPDPKS. 1 benih itu biaya untuk sertifikasi Rp536 per batang. Dan itu akan dijamin orang yang mau sertifikasi itu nempel sampai dengan benih itu tumbuh dan ditanam oleh petani. Artinya akuntabilitas dan pertanggungjawaban bisa terjadi di berbagai aspek. Aspek penyedia pertanggungjawabannya jelas, dia tidak. Dan semua proses itu harus terlapor dalam Babibun, dalam bentuk open kamera, foto-foto. Kalau tidak ada melaporkan dokumentasi dalam proses itu, karena proses penyiapannya Mbak Puspa beda dengan makanan siap saji, itu 30 menit atau 1 jam. Kalau ini proses penyiapannya bisa sampai 9 bulan. Dari kecambah, buka peti sampai dengan nursery paling cepat 9 bulan, paling lama 18 bulan. Nah ini kalau tidak di tracking prosesnya ini tidak ada akuntabilitas atau traceability ketelusurannya. Makanya kita tracking dan dia harus melaporkan dari buka peti, pre-nursery, nursery dan lain-lain. Semua proses ini diawasi dan disertifikasi oleh PBT saya. Dan ini didanai Rp536 per batang.
Dan untuk tahun 2023 alhamdulillah saya dapat anggaran dari BPDPKS 4 miliar untuk proses sertifikasi. Tahun 2024 saya sedang mengajukan sekitar 10 miliar untuk proses sertifikasi karena PSR ini tiap tahun targetnya 180.000 hektar. Kebutuhan benihnya sekitar 27 juta batang atau biji. Kalau 27 juta batang kali harganya 44.000, Mbak Puspa, nilai bisnis saya di Babibun PSR 1,1 triliun. Luar biasa, Pak. Market online mana yang bisnisnya bisa 1,1 triliun? Dan ini semuanya diakses dengan gratis. Nah, kalau petani-petani kebun yang bukan ikut PSR ingin tahu, nah gimana caranya ingin tahu? Saya bukan petani PSR, Pak, ingin tahu benih sawit yang ada di lokasi saya, tapi saya pengen tahu aja, nanti bisa beli offline. Itu dia cukup tidak perlu register, masuk ke www.pertanian.babibun.go.id, itu bisa masuk dan dia bisa mengetahui apa saja sih etalase jenis-jenis benih yang ada di sekitar kita. Semua bisa mengakses dari pemerintahan, dari stakeholder, dari siapapun. Dan Mbak Puspa, ini akuntabilitasnya bisa terjamin karena tracking dan historikalnya bisa kita telusuri. Itu Mbak. Jadi konsep sederhana dari pengalaman saya waktu mengalami COVID, diserang COVID sekitar 2 tahun, pesan online, dan benih ini saya melakukan pesanan secara online. Karena konsep penyiapan benih sama dengan konsep menyiapkan makanan. Jadi COVID juga menginspirasi ya Pak untuk terciptanya ide yang sangat luar biasa. Ini bukan sederhana Pak, ini luar biasa dan pasti ini merupakan kabar gembira untuk sahabat kebun semuanya. Ini saya luar biasa banget sih Pak karena ini juga gratis ya Pak, berarti tidak ada biaya apapun dan juga kredibilitasnya terjamin, akuntabilitasnya juga terjamin. Bapak, kalau untuk ini berarti berbentuk aplikasi kan ya Pak? Aplikasi. Ya? Dan itu bisa didapatkan di mana Pak? Sahabat kebun pasti. Sementara ini kami sedang mengembangkan bisa diakses di mobile, tapi belum di handphone ya, di App Store masih belum. Sekarang masih berbasis web. Masih di web pertanian.babibun.go.id. Itu bisa diakses. Jadi sekedar kalau memang seluruh masyarakat kebun ya sahabat kebun mau browsing, pengen tahu ketersediaan benih sawit di lokasinya atau di mana, diklik karena di situ bisa klik lokasi. Seluruh provinsi, seluruh kabupaten aja 71 penyedia sudah masuk di situ, terdaftar. Kelompok-kelompok tani yang memang mau ngakses sudah bisa masuk di situ. Dan kalau yang daftar Telkomtek nanti dapat ID dan dapat password. Tapi kalau hanya sekedar pengen tahu kondisi benih sawit, silahkan bisa mengakses bebas, free. Terus terang Mbak Puspa, ini market online ya. Ini seperti market online dengan nilai transaksi kemungkinan menginjak di atas 1 triliun dan free. Kami tidak memungut ₹1 pun dari platform ini, tapi kita bisa dapat banyak manfaat dari situ. Jadi tidak ada nanti misalnya benih itu yang ditanam belum tentu juga tumbuhnya maksimal. Walaupun kalau benih legitimate itu tingkat daya tumbuhnya di atas 80% ya. Tapi pada saat ada perlakuan yang salah, dia pun bisa tidak tumbuh 100%. Nah, nanti kalaupun ada komplain terkait dengan benihnya tidak tumbuh sesuai dengan spesifikasi varietasnya, deskripsi varietasnya, yang akan kena sanksi atau komplain itu pasti penyedianya. Jadi ini siapa dan apa yang berbuat, yang akan bertanggung jawab itu akan kelihatan semua. Jadi tugas tanggung jawabnya penyedia tidak boleh lagi mengoplos, tidak boleh lagi main-main dengan benih yang illegitim di tengah jalan diganti atau lain-lain. Dan nanti pekebun pun juga dituntut bila mana dia tidak melakukan penanaman, tidak melaporkan proses perkembangan benihnya diterima seperti apa baik. Itu nanti juga akan kita sampaikan bahwa petaninya tidak serius mengelola. Karena terus terang di dalam proses penyediaan benih tadi sekali lagi adalah tingkat kepercayaan yang harus dibangun dan tingkat ketelusuran yang harus menjadi nomor 1. Gitu Mbak Puspa.
Terima kasih Bapak penjelasannya. Jadi untuk sahabat kebun tunggu apa lagi? Ini sungguh aplikasi yang sangat luar biasa ya Babe Bun. Untuk sahabat kebun jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi apa? Proses dari proses 1 sampai 8 itu semuanya akan detail ya Pak, dijelaskan di situ, di tracking semua dan juga ada pengawasnya ya Pak di situ, antara pembeli, penjual, pengawas semuanya ada di Babe Bun. Bapak, pertanyaan terakhir untuk penutup kita kali ini. Apa sih Pak harapan Bapak ke depannya? Especially untuk seluruh komoditas perkebunan, Pak. Baik. Next saya akan meluncing Babe Bun Pasti. Apa itu Pak? Babe Bun Pasti. Babe Bun PSR kan hanya untuk menyediakan peremajaan sawit rakyat. Babe Bun Pasti itu untuk seluruh komoditas. Apa singkatan dari pasti? Adalah partisipasi, kolaborasi, dan empati. Luar biasa, kreatif sekali ya. Babe Bun Pasti. Babe Bun Pasti itu akan memasukkan seluruh penyedia benih ke seluruh komoditas untuk masuk etalase di dalam aplikasi saya. Dan mereka itu adalah pahlawan-pahlawan untuk penyediaan benih. Karena mereka itu selama ini belum punya pangsa pasar, tapi mereka tetap berusaha. Nah, saya harus menjamin keberlangsungan usaha benih itu sendiri melalui Babe Bun Pasti. Saya jamin dia akan saya carikan pasarnya. Nah, sekarang dalam tahap melakukan entry, yang masuk mendaftar udah banyak nih. Penangkar-penangkar yang masuk ke Babe Bun Pasti sudah banyak. Nah, terus next step-nya saya akan memasukkan stakeholder perkebunan yang mempunyai dana, mempunyai program, mempunyai kegiatan yang di dalamnya ada unsur penyediaan benih. Nah, dia harus masuk dulu, register dulu. Tidak harus tahun sekarang. Kalau misalnya ada satu perusahaan A yang dia memang butuh dalam lingkungan sekitarnya CSR atau PKBL membutuhkan benih perkebunan, silahkan masuk mendaftar ke aplikasi saya dan suatu saat kalau butuh benih saling bertemu. Nah, nanti setelah stakeholder yang kedua, stakeholder yang ketiga nanti akan masuk dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya program pengembangan kawasan, baik klaster kawasan perkebunan, klaster pariwisata, klaster rumah tangga, klaster reboisasi, penghijauan, dan lain-lain. Silakan nanti program 3 stakeholder ini ketemu dalam esensi penyediaan benih yang bermutu dan terjamin kualitas. Dan sekarang alhamdulillah sudah terdaftar sekitar ada 50 perusahaan yang sudah masuk input di dalam Babe Bun Pasti saya, dan dia sudah komit akan menyediakan dana sekitar 10 miliar. Tinggal kita siapkan kerangka proses komitmen kerjasamanya di Babe Bun Pasti, dan insya Allah nanti kita akan launching ketemu di Desember Babe Bun Pasti. Pasti benihnya, pasti terjamin produksinya, dan pasti kualitas benihnya yang terbaik yang akan kita berikan. Tidak ada pemain yang tidak baik masuk di Babe Bun Pasti. Pasti, partisipasi, kolaborasi, dan empati. Luar biasa. Terima kasih Pak Gunawan atas seluruh penjelasannya, dan itu juga sangat menarik ya. Sayangnya sudah di penghujung acara, kita juga terbatas oleh waktu. Padahal saya pengen banget nih ngobrol-ngobrol lagi. Nanti episode berikutnya saya siap. Iya nih, karena ini benar-benar menarik ya. Jadi sahabat kebun, berkat podcast baru 2 dari 8. Baru 2 dari 8. Wow, ini akan terkontinu nanti ya Pak ya. Siap. Jadi buat sahabat kebun tunggu apa lagi? Di sini kita sudah membicarakan mengenai acara ASN Culture Fest 2023 dengan tema Bersama Kita Bangun Perkebunan Indonesia. Jadi ada banyak sekali hal menarik di sini. Apalagi tadi yang Babe Bun. Jadi langsung aja untuk di-download ya Pak ya. Untuk di-download aplikasi Babe Bunnya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Gunawan sebagai Direktur Perbenihan Perkebunan dan narasumber kita yang luar biasa kali ini. Saya Puspa Berlianti sebagai host podcast Bun kali ini pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puspa. Halo sahabat kebun semuanya, jangan lupa follow dan subscribe untuk sosial media Ditjen Perkebunan. Untuk semua link sosial media Ditjen Perkebunan, cek di description ya.